Ya, oke. Selamat pagi semuanya kembali adik-adik ya. Kita lanjutkan topik VBNet kita yang kelima yaitu kita akan belajar prosedur, function, lalu penggunaan manage strip dan tool strip. Oke. Nah, jadi eh, prosedur, sub atau prosedur ini merupakan blok-blok yang mempunyai nama dan berisi perintah yang dapat dipanggil suatu waktu. Artinya sekali dibuat dan kemudian dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk prosedur itu bentuk umumnya bisa dengan privat atau public, sub atau subname, argument list, statement, and sub. Nah, ini dia keterangannya untuk prosedur. Subprosedur atau prosedur sebaiknya menggunakan kata kerja. Pemanggilan prosedur yang masih dalam satu kelas atau modul dapat dilakukan dengan kata kunci me. Lalu prosedur dapat menerima argumen melalui nilai atau disebut dengan by value atau juga reference by reference. Oke, sintaks argumennya bisa pakai by val atau by ref, lalu apa nama variabelnya, lalu tipe datanya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh bagaimana penggunaan prosedur di dalam VBNet. Misalnya kita diminta di sini rancanglah tampilan form di bawah ini. Ya, sebagai berikut ya. Nah, sudah ada, kita buat langsung saja ya. Untuk kasus yang pertama, ya ini dia. Silakan dirancang. Ada nama objek-objek yang dibutuhkan. Objek-objek yang dibutuhkan itu ada NIM, nama, mata kuliah, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, kita lihat di sini ada aturannya. Pada saat program dijalankan, maka seluruh text box tidak dapat diisi. Itu yang pertama. Berarti dijalankan itu running, ya F5. Yang kedua, jika tombol baru diklik, maka seluruh text box dapat diisi. Kalau tadi tidak dapat diisi, ini sekarang sudah dapat diisi dan posisi kursor berada di dalam text box name. Jika diklik tombol batal, maka keadaan text box jadi kosong dan tidak aktif. Ya, ini dia panduannya. Sudah ada kode programnya di sini, kalian tinggal copy saja, Dik. Ya. Namun jangan lupa setiap objek-objek ini harus diberi nama. Seperti contoh berikut ini di program. Untuk name ini namanya saya buat adalah T1. Ini T2, T3, T4, T5. Lalu tombolnya namanya C1, C2, dan C3. Sehingga nanti kita gunakan kode programnya dia bisa berjalan. Ya. Sudah ada programnya, saat program di running ini kode programnya. Lalu saat tombol baru diklik ini programnya. Saat tombol batal diklik ini programnya. Ya. Nah, biar kita lanjut nanti ke fungsi, coba kita jalankan dulu untuk penggunaan prosedur. Kita jalankan. Ketika program dijalankan, maka seluruh objek dia tidak dapat diisi. Ya. Sudah ada prosedurnya. Nanti kita lihat lagi bagaimana prosedurnya. Oke. Iya. Nah, ini ya. Ini formnya. Dia begitu dijalankan tidak aktif. Tidak aktif. Nggak bisa diisi. Nah, kita klik nggak bisa. Tidak aktif dia. Nah, setelah tombol baru diklik, barulah diaktif dan kursor berada di name. Nah, itu dia prosedurnya sudah kita panggil. Mana prosedurnya, Bang? Nanti kita lihat. Lalu dikosongkan. Nah, kita isi datanya sembarangan saja dulu. Ya. Lalu ketika diklik tombol batal, maka dia akan mengosongkan seluruh objek text box. Nah, itu ada prosedurnya. Jadi tinggal kita panggil-panggil saja. Kalau sudah kita end-kan saja dulu, ya, biar kita masuk ke programnya. Yang mana prosedur tadi yang bisa membuat ketika
program dijalankan dia tidak aktif, ketika diklik tombol batal dia kosongkan semua data, ya. Lalu ketika diklik tombol baru dia kembali aktif. Ya, ini dia. Kita lihat kode programnya. Untuk yang namanya prosedur. Ya, prosedur itu bisa diawali dengan kata public atau sub, ini ya sub. Lalu nama dari prosedurnya. Nah, ini dia by ref. Ya, keadaan. Keadaannya ini nilainya adalah boolean. Boolean itu pilihannya ya, pilihannya ada dua, true or false. Enable itu ya ini dia untuk mengatur keaktifan atau ketidakaktifan objek. Lalu ada prosedur kosong. Nah, inilah prosedur tadi yang kita buat. Dua jenis prosedur. Ada prosedur kosong untuk mengosongkan objek text box. Ada prosedur kondisi objek untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan ya objek. Nah, cara memanggilnya dengan cara perintah call. Form load tadi adalah ketika form dijalankan tadi katanya tidak aktif. Nah, kita panggil nama prosedur kondisi objek tadi, lalu kita kasih nilainya. Nilainya adalah false, artinya enable-nya itu adalah false. Karena untuk kondisi objek, perintah-perintahnya itu kita isi adalah enable. Di sini pilihannya ada keadaan. Keadaannya adalah apa? False. False itu berarti tidak bisa diisi. Lalu ada call kosong. Kosong itu berarti memanggil ini atau mengosongkan seluruh objek. Ya, itu pada saat form di load. Lalu ada pada saat dia C1. C1 itu adalah baru ya. Pada saat baru dia ini sudah bisa diisi, aktif dia, true. Lalu fokusnya, kursornya itu sudah berada di T1. T1 tadi adalah objek untuk nama ya. Untuk name. Nah, itu ya fokusnya. Nah, itu dia untuk penggunaan prosedur. Dibuat dulu ya prosedurnya, lalu dipanggil pada event-event tertentunya. Lalu kita lanjut ke function. Kalau function punya banyak kemiripan dengan subprosedur, bedanya fungsi selalu mengembalikan nilai atau return value. Nah, mirip dia, tapi ada perbedaannya sedikit di sini adalah ada nilai kembalinya, ya, memberikan nilai balik kalau dia function. Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara fungsi dengan prosedur hanyalah pada pengembalian nilainya saja atau return value. Pengembalian ini dapat dilakukan dengan menggunakan operator assignment. Nah, kita buat function, ya tadi kan prosedur, sekarang function untuk melakukan operasi matematika. Ada bilangan 1, bilangan 2, lalu ada hasilnya. Begitu kita isi bilangan 1, lalu ke bilangan 2, kita tandai penjumlahan, maka langsung muncul hasilnya. Nah, itu dalam bentuk function. Nah, ini kode programnya. Yang pertama tentu ada function tambah. Ya. By file, rumusnya adalah return. Nah, jadi kalau function dia harus memberikan nilai balik, ada nilai baliknya. Apa returnnya? A tambah B. Nah, jadi function itu memberikan nilai balik, ya. Kalau dia prosedur tidak. Untuk function tambah, function kurang, function kali, dan function bagi, ini dia. Jadi di returnnya itu dia rumusnya dari untuk operasi matematikanya. Ini masih functionnya saja, belum dipanggil. Nah, lalu bagaimana memanggilnya? Ya tentu pada saat dia dikliklah dari si option buttonnya ini ya. Nah, option button itu ada di atau radio button. Nah, langsung apa hasilnya? Nah, di sini ada tambah. Tambah ini adalah nama functionnya. Nama function itu nilainya apa? Ditampung dari si objek T1 dan T2. Begitu seterusnya. Ada kurang, ada kali, dan ada bagi. Ya, kalau kita jalankan sekarang yang kedua untuk yang namanya operasi matematika dengan menggunakan function, kita akan coba ya. Kita ganti dulu form 2, kita jalankan.
Oke, misalnya ini bilangan satunya. Bilangan satunya kita buat dia 5, bilangan 2-nya adalah 3. Lalu bagaimana hasilnya? Kita klik saja penjumlahan, maka akan muncul 8. Ya. Nah, sudah ada functionnya tadi. Kalau kita klik pengurangan tentu jadi 5 kurang 3, maka hasilnya jadi berubah 2. Kalau kita buat kali, maka hasilnya adalah 15. Nah, kalau kita buat bagi, 5 bagi 3, jawabnya adalah 1,6. Nah, itulah dia penggunaan prosedur dan function. Jadi, sama tujuannya adalah bagaimana kita bisa memanggil berulang-ulang kali suatu blok-blok perintah sehingga kita tidak harus menambahkan kode-kode program yang berulang. Jadi bisa kita buat dalam bentuk prosedur atau dalam bentuk function. Itulah penggunaannya. Oke. Nah, kode programnya ini sudah ada, sudah sesuai, tinggal kalian jalankan. Yang ini dia untuk function, contoh programnya di atas tadi untuk prosedur. Selanjutnya kita masuk ke bagian menu strip. Menu strip merupakan objek atau komponen yang disediakan untuk membuat memanggil kumpulan prosedur atau function. Jadi dalam bentuk menu dia. Nah, cara membuatnya sudah ada, ini sudah ada tampilannya. Ya, kita lihat dulu ke form 3. Nah, ini dia. Saya hapus saja tool stripnya ya. Biar kita buat dulu yang menu strip. Jadi dalam bentuk menu. Ya. Nah, menu strip itu ada di bagian menu and toolbars. Ya, kita lihat menu and toolbars. Nah, sini ada menu strip, double klik aja. Oke, nah di sini ada bagian type here. Kita ketikkan aja, misalnya kita ketik di sini file. Ini menunya. Lalu apa sub menunya? Misalnya kita mau tambahkan dia jadi data 1, panah bawah, data 2, panah bawah lagi, data 3. Nah, ini sub menu. Kalau di dalam sub menu ada lagi dia sub menu lainnya, maka arahkan ke kanan. Ini ada type here. Ya. Misalnya dia adalah data 3 urgen misalnya. Urgen 1 dan lain seterusnya. Mau buat dia sub menunya lagi, kita bisa tambahkan lagi dan seterusnya ya. Nah, itu dia untuk membuat menu. Biasalah membuat menu. Nah, jadi menu ini dia bisa memanggil program juga. Cara memanggil programnya tinggal kita double klik aja. Kira-kira di mana nanti kita inginkan dia dipanggil program tadi atau blok-blok program. Contohnya tadi prosedur. Kita klik file ya. Lalu misalnya kita mau dia ketika data 1 diklik, maka double klik aja di sini. Klik-klik. Nah, nanti dia masuk ke kode program. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita panggil. Misalnya di atas sudah ada subnya tadi, tinggal kita call saja. Nah, apa isi blok program yang kita ingin panggil. Langsung di situ dia. Oke. Itu untuk menu strip. Nah, selanjutnya adalah untuk menu tool strip. Nah, kita lihat lagi bahan. Jadi itu hanya penjelasannya saja untuk menu strip. Nanti bisa kalian kombinasi, kalian berkreasi. Ada menu stripnya, ada tool stripnya, lalu ada kode program yang mau kita panggil. Oke, tool strip. Tool strip itu juga ada di bagian menus and toolbar. Double klik saja tool strip. Ini masuk. Nah, dari dalam bentuk icon-icon atau toolbar. Nah, kita klik aja panah bawah ini. Ada 8 pilihan di sini. Yang kita pilih adalah button supaya dia dalam bentuk tombol. Misalnya kita buat ada 3 tombol lah, ya 3 icon. Maka kliklah panah bawahnya. Tambahkan sudah ada 3 gambar. Apakah sini sudah selesai? Belum ya. Kita tambahkan misalnya displaynya. Klik kanan pada tombol yang sudah kita tambahkan. Lalu ada sini display style. Pilih image and text. Artinya tombol kita ini ada gambarnya, ada juga nanti tulisannya. Untuk mengganti tulisannya, kita ke bagian properties. Misalnya kita buat di sini adalah
kita buat icon 1, enter. Yang ini juga kita ganti, klik kanan, display style, image and text, kita ganti pada bagian properties, icon 2, enter. Begitu juga dengan ini, display style, image and text, lalu ganti teksnya icon 3, enter. Lalu kita mau ganti gambarnya. Gambarnya kita klik kanan saja, pilih set image, lalu kita klik tombol import. Tentu kita harus punya di mana kita punya gambar-gambar ikonnya ya. Di sini kebetulan saya ada punya gambar icon. Nah, cari saja di C program files, ini sudah ada alamatnya. C program files, Microsoft Visual Studio, Common, dan Graphics ya. Misalnya kita pilih yang icons, pilih aja di sini misalnya terserah ya, drag drop, pilih saja salah satu, oke kan. Lalu kita tambahkan lagi, klik kanan set image, import, kita pilih open, lalu oke kan lagi, ada dua, klik kanan lagi set image, import, pilih dia gambarnya, lalu open, oke kan lagi. Sudah jadi ikonnya. Kalau kita jalankan maka dia bisa diklik tombol. Kita build dulu ya. Ini dia untuk yang ketiga, form yang ketiga. Oke, kita build. Oke, ini hapus, ada yang salah ini. Oke, kita build lagi. Oke, lalu kita jalankan. Nah, sudah jadi toolbarnya atau toolstripnya. Untuk menambahkan programnya sama seperti membuat menu bar, tinggal kita double klik, lalu kita kasih kode programnya. Itu dia dulu untuk membuat kode program VBNet yang kelima tentang prosedur function, lalu tentang membuat menu strip dan tool strip. Ya, silakan dipraktek-praktekkan supaya lebih paham bagaimana melihat hasil dari kode programnya. Ini dulu, selamat belajar di rumah semuanya, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.